Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Seperti biasa, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Dan ini aku awali di subuh hari. Ini aku mau masak-masak. Jarang banget sebenarnya aku tuh yang bikin video subuh-subuh ya teman-teman. Cuman karena emang ini nggak ada lauk, jadi aku mau masak dulu buat menu hari ini dan juga buat bekalnya Pak suami pastinya. Ini tuh aku masaknya tuh super cepet dan pastinya gercep ya teman-teman, karena memang untuk bahan-bahannya itu udah aku siapin dari tadi malam teman-teman. Sebenarnya tadi malam aku pengen masak, cuman nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepalaku itu berat dan kayak mataku juga berat, mau ngantuk gitu, kepala juga pusing gitu. Alhasil ya udah deh gitu ya, aku siapin aja bahan-bahannya buat masak hari ini gitu ya. Jadi kan pagi-pagi tuh enteng gitu ya, tinggal tinggal cemplang-cemplung, tinggal sat-set gitu. Jadi tadi malam aku udah ngebersihin ikan ini teman-teman, udah aku bersihin. Pokoknya pagi tinggal goreng aja. Terus juga kentang itu juga udah aku kupasin. Jadi pagi tuh tinggal motong-motongin doang. Bawang, cabai semuanya juga udah aku persiapin gitu teman-teman. Pokoknya pagi tuh ya udah tinggal sedikit lah kerjaannya gitu. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Boleh dong komen-komen di bawah kalian tuh lagi ngapain. Kalau misalnya kalian itu teman-teman tim yang masak itu satu hari berapa kali sih teman-teman, boleh komen ya. Kalau aku sih sebenarnya itu tim yang masak sehari sekali. Cuman kalau kayak misalnya ini aku masak subuh-subuh kayak gini gitu ya. Nah itu kadang aku tuh sampai malam kadang masih ada lauknya. Jadi kadang ya ini aja gitu. Nah biasanya malam-malam jam-jam 9 jam 10 atau pas anak-anak udah tidur aku masak buat menu keesokan paginya buat bekal gitu. Atau kalau misalnya emang ini nggak cukup sampai sore, ya sore aku masak kayak gitu teman-teman. Intinya sih aku tuh nggak ada yang jadwal yang khusus banget gitu ya, tergantung aja, tergantung cukupnya itu lauknya itu sampai makan berapa kali kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak cukup lauknya gitu ya buat semalam, bukan berarti aku nggak masak, aku pasti masak karena lebih lebih gampang masak daripada beli-beli juga. Karena kalau beli di sini tuh juga nggak ada yang deket teman-teman, itu agak lumayan jauh, jadi effort kalau mau beli-beli. Terus juga kalau misalnya beli kayak gitu tuh budgetnya lumayan dan dapatnya juga cuman sekali makan doang gitu. Pokoknya kalau kita tuh cuman buat beli-beli makan di luar itu seminggu sekali lah teman-teman ya, itu pun jarang lah gitu ya. Karena ya emang lebih doyan gitu ya masakan sendiri di rumah kayak gitu. Kadang kayak Pak suami aku bilang sama dia buat beli aja, cuman katanya udah masak aja lah apa yang ada kayak gitu. Jadi ya udah deh gitu ya, masak aja gitu. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, ini masakannya udah selesai dan ini aku langsung pindahin aja ke dalam wadah kayak gini pastinya. Dan biar nanti tuh agak sedikit dingin dulu ya, karena aku mau nyiapin bekal buat Pak suami. Oke, alhamdulillah teman-teman, masakan udah selesai dan ini aku lanjutin di pagi harinya setelah Pak suami berangkat kerja ya. Karena tadi aku udah bikinin bekalnya Pak suami, dia udah berangkat kerja. Tapi di sini posisinya anak-anak itu masih belum bangun. Jadi ya udah di sini aku mau lanjut dulu beres-beres dan rapi-rapi gitu ya di dapur. Karena nanti tuh aku juga ada kegiatan keluar rumah teman-teman, nggak jauh sih, dekat sini aja. Cuma aku ada kegiatan gitu keluar. Jadi ini aku pagi-pagi mau beresin ini dulu biar nanti pas keluar itu udah agak sedikit tenang lah gitu ya, karena kerjaan dapur tuh udah rapi. Karena beneran deh teman-teman, yang sering jadi beban pikiran itu tuh kadang kerjaan di bagian dapur ya, kayak misalnya beres-beres, masak memasak kayak gitu ya. Karena jujur kalau ruangan lain itu ngebersihin itu gampang teman-teman, cepet gitu ya. Apalagi kayak ruangan aku yang di depan itu kan nggak ada sekat, terus juga
apa ya, kayak nggak ada barang gitu. Jadi kalau nyapu tuh ya los gitu doang tuh, bentar enak kerjaannya gitu. Tapi kalau di dapur kan enggak ya, banyak lika-likunya teman-teman yang harus diberesin. Karena kalau misalnya udah beres-beres tuh bukan cuma satu yang diberesin gitu kan, semua gitu. Kayak meja kompor lah, meja makan, cucian piring, belum lagi nyapu segala macam, ngepel kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh lebih banyak kerjaan itu di dapur. Makanya jangan heran kalau misalnya video-video aku itu kegiatan aku tuh emang lebih banyak di dapur daripada di ruangan yang lain. Apalagi kalau misalnya pas Pak suami tuh emang lagi ada di rumah atau lagi ada kesempatan gitu ya teman-teman, itu ruangan depan itu keseringan dibantuin sama Pak suami buat diberesin. Misalnya kayak nyapu, nah itu tuh sering dibantuin sama Pak suami ya. Jadi palingan aku tuh cuman kayak rapi-rapi sedikit doang kayak gitu. Jadi ya memang kegiatan aku tuh lebih banyak itu ya di dapur. Karena kalau untuk urusan dapur teman-teman, Pak suami tuh emang jarang yang bantuin, kayak masak dia nggak bisa masak gitu ya. Ya pokoknya kalau masak dadakan mah apa ya, kalau udah keadaan darurat mah bisa gitu ya. Tapi kalau buat masak sehari-hari kayak gini tuh dia nggak terlalu bisa. Terus kalau untuk nyuci piring itu tuh sekarang-sekarang ini juga udah mulai gitu ya dia bantuin aku. Tapi kalau sebelum-sebelumnya belas sama sekali dia nggak pernah bantuin aku nyuci piring lagi semenjak aku pakai wastafel. Tapi kalau dulu teman-teman pas aku nyuci lesehan sebelum dapur aku ini aku renov gitu ya, itu tuh Pak suami sering banget bantuin aku gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah teman-teman udah mau gitu ya bantuin aku. Apalagi kayak di Agustusan kemarin teman-teman, di 17 Agustusan itu tuh kan aku emang tinggal seharian gitu ya. Pak suami sama anak-anak di rumah, nggak seharian banget sih pokoknya udah selesai upacara lah gitu kan, sekitar jam 10-an itu sampai sore teman-teman. Itu tuh mereka aja yang di rumah, Pak suami sama anak-anak. Itu pas aku pulang teman-teman, rumah udah disapu, cucian piring udah dicuci, pokoknya bagian dapur tuh udah rapi bersih gitu. Jadi alhamdulillah Pak suami udah mau buat bantuin aku sekarang-sekarang ini. Apalagi kemarin habis 17 Agustusan itu aku emang sempet agak sakit. Nggak sakit yang gimana-gimana sih, cuman kayak kecapean dan sakit kepala karena emang panas ekstrim yang luar biasa di sini. Jadinya itu tuh Pak suami ngeliat cucian piring tuh numpuk, karena emang aku berdiri lama-lama tuh pusing. Jadi yang nyuciin piring tuh Pak suami gitu. Alhamdulillah lah temen-temen punya suami yang ringan banget tangannya dalam ngebantuin gitu ya. Karena ya sebagai apa ya, sebagai pasangan yang berumah tangga, apalagi kayak aku sebagai seorang istri, pengennya itu di rumah itu tuh bukan cuman kita itu tinggal bersama gitu, tapi hidup bersama. Jadi semua benar-benar dibersamai gitu teman-teman. Kayak misalnya ngurus anak sama-sama, ngurus kerjaan rumah. Kalau emang Pak suami kerjaannya agak senggang dan gak terlalu capek juga, kita kerjain sama-sama kayak gitu. Ya kayak aku juga kan sekarang ngonten gitu ya, dan hasil aku ngonten itu juga buat kita bersama gitu teman-teman. Intinya sih teman-teman, sekarang ini kan emang banyak banget peluang-peluang buat kita ibu rumah tangga itu nyari ini ya, nyari pemasukan tambahan gitu kan. Pokoknya jangankan orang kayak aku ya teman-teman, kayak orang kaya di luar sana tuh juga masih banyak yang kayak ikutan cari uang gitu, suami istri gitu ya, apalagi kayak kita gitu kan. Jadi ya selagi apa yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga itu tidak meninggalkan kewajiban kita gitu ya, ya menurut aku sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja gitu teman-teman, asalkan juga suami ngedukung dan ngasih izin ya. Oke deh, alhamdulillah nih teman-teman, dapur aku udah bersih, udah rapi, pokoknya udah enak sih dilihatnya ya kalau dapur udah begini tuh. Nah tadi dapur udah bersih dan rapi teman-teman, aku udah bilang tadi aku ada keluar rumah sebentar. Jadi tadi aku udah pergi keluar dan pulang dari luar itu sebenarnya agak lumayan capek teman-teman, dan ini aku juga udah istirahat. Tadi tuh juga udah sempat ngejemur-jemur gitu ya teman-teman, cuman aku nggak videoin karena buru-buru mau keluar, ternyata udah agak sedikit telat gitu ya tadi. Jadi ya udah deh gitu ya, tadi langsung gercep aja jemurin pakaian, siap-siap keluar, dan pulang dari sana tuh aku tuh langsung istirahat sebentar gitu ya, dan anak-anak tuh juga udah mulai capek kelihatannya habis dari luar, dan itu udah pada buka baju karena emang sekarang cuacanya itu panas cetar membahana tuh. Kalian bisa lihat ya teman-teman bagaimana teriknya pancaran sinar matahari di luar gitu. Oke, sebelum aku lanjut nidurin anak-anak nih teman-teman, tidur siang ya. Seperti biasa anak-anak tuh tidur siang habis zuhur teman-teman, jam 1, kadang jam 12 lewat atau setengah 1 gitu aku tidurin mereka. Jadi ini sebelum aku nidurin mereka, aku mau lipatin pakaian dulu.
Dan di sini aku mau pilih-pilih dulu pakaian yang besar-besar aja. Jadi pakaian anak-anak aku skip dulu. Aku lipat pakaian yang gede-gede aja. Terus sekalian dibalik gitu ya teman-teman pakaiannya biar nanti pas ngelipat itu udah ini ya udah gampang gitu. Nah itu anak-anak aku suruh main di dalam teman-teman sambil nonton TV sambil mereka main karena memang ruangan depan itu tuh udah bener-bener dibersihin tadi, udah disapu-sapuin, terus juga kamar juga udah aku rapihin gitu ya. Jadi anak-anak tuh ya udah bisalah main di situ gitu ya, di ruangan depan atau depan TV gitu. Jadi ya udah aku di sini sendirian aja sambil nonton YouTube pastinya ya. Sekarang ini sih aku lebih seneng teman-teman nontonin YouTube daripada nontonin kayak sosmed yang lain yang nge-share tentang segala polemik-polemik di dalam dunia gitu ya, dari perselingkuhan artis, selebgram gitu ya, terus juga sampai ke politik yang sekarang tuh lagi benar-benar mencekam, terus ditambah lagi yang kayak ada berita tentang gempa megatrust gitu, jadi kayak bener-bener agak nyeremin ya untuk beritanya, bener-bener bikin kepikiran gitu. Dan aku tuh kalau misalnya udah ada berita-berita yang agak sedih dan agak jadi pikiran tuh aku suka pusing sendiri gitu loh, kepalaku tuh ikutan sakit gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya jujur aku tuh senang ngikutin berita-berita seputaran politik ya. Kalau misalnya seputar perselingkuhan itu aku nggak banget, pasti selalu aku skip karena sekarang aku nggak suka berita-berita kayak gitu. Tapi kalau kayak berita politik itu sesekali aku tuh ngikutin teman-teman karena ya kadang itu aku juga pengen tahu gitu ya. Cuman sekarang-sekarang ini bener-bener lagi lagi kacau banget sih kayaknya politik di negeri kita gitu ya. Jadi aku tuh udah mulai pusing gitu ngelihatnya. Jadi ya sekarang aku kurang-kurangin aja deh, mantengin video-video yang kayak nge-share tentang itu gitu. Kayak TikTok, Instagram gitu kan. Nah itu tuh kan selalu nge-share yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah sekarang palingan aku tuh nonton konten-konten emak-emak aja gitu teman-teman, karena ya lebih aman sih menurut aku dan lebih ada manfaatnya buat aku. Karena kalau nonton video ibu rumah tangga tuh kayak nambah mood booster aja gitu ya buat ngelakuin aktivitas di rumah daripada nonton pergosip-gosipan di luar sana gitu ya. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke videonya aja dulu. Dan ini lipatan pakaian aku tuh emang lumayan banyak. Cuman kalau di video itu emang kelihatannya itu bentar doang ya teman-teman, nggak yang terlalu banyak kelihatannya gitu ya. Dan juga satset. Tapi aslinya mah kelenger ya teman-teman ngelipatnya. Oke, alhamdulillah ini aku udah selesai ngelipat pakaian dan aku mau pindahin dulu ke dalam keranjang aku. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya di video-video aku ada kata-kata yang salah atau perbuatan aku yang kurang menyenangkan gitu ya. Pokoknya aku minta maaf. Dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran kalian tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.